Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah. Semoga kita selalu dalam ampunan, berkah dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wallah, Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan mengangkat terkait dengan persiapan menjelang kebangkitan agama tauhid. Karena ada yang protes, bukan protes, ternyata ada yang menunggu. Dari 3 bulan yang lalu sudah menunggu. Awas 1 minggu lagi katanya SP harus keluar. Oke. Apa yang saya sampaikan ini merupakan materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, tetapi harus diangkat lagi karena untuk kepentingan untuk kepentingan persiapan tim dan juga untuk kepentingan pengetahuan kita bersama. Pada saat SP dibaiat di Baitul Ma'mur beberapa tahun yang lalu, kemudian mendapatkan gelar Raja Wali Allah 01, dia mengajukan semacam permohonan kepada Allah agar melibatkan semua orang yang bisa diajak atau dikaryakan kembali karya-karya besarnya. Jadi orang-orang yang memiliki, orang-orang atau pada masa hidupnya yang memiliki karya-karya agung, SP mengajukan permohonan kepada Allah agar kembali dilibatkan secara spirit. Kemudian Allah mengizinkan. Nah, kemudian siapa saja? Yang pertama, kategorinya ada dari para nabi dan para wali. Dari para nabi, begini. Kenapa para nabi dilibatkan? Nabi itu adalah orang yang mendapat hak paten langsung dari Allah. Stempelnya dari Allah. Para nabi itu adalah orang yang secara gampangnya adalah orang utusan langit langsung. Jadi para nabi itu aman di langit, tetapi sering pastilah bertabrakan di bumi. Karena membawa hukum langit sehingga di bumi banyak sekali bertabrakannya. Seperti halnya Rasulullah lah, sejak awal dikejar-kejar. Sedangkan para wali adalah orang yang memperjuangkan takdirnya untuk bisa nembus ke langit. Jadi nabi adalah membawa misi langit, sedangkan para wali adalah orang yang memperjuangkan takdirnya untuk mengetahui misi langit. Jadi kalau para wali tidak ada benturan di bumi, tapi benturannya di langit karena dia menembus langit. Sedangkan para nabi tidak ada benturan di langit, dia nembus ke bumi. Benturannya di bumi para nabi. Ya. Dari para nabi, sekian banyak para nabi yang dilibatkan itu tidak semua. Di video saya tentang 5 karisma kenabian. Yang pertama yang dilibatkan itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ini diberi wewenang untuk mengendalikan iblis. Kenapa demikian? Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah nabi yang memiliki keteguhan hati luar biasa. Nabi Ibrahim diuji dua kali, setidaknya 2 kali untuk ujian yang besar. Yang pertama ketika dia dibakar api, waktu kasusnya berhala Namrud itu. Api tidak mempan terhadap Ibrahim. Api itu unsurnya iblis. Maksudnya api itu adalah unsur pembuat iblis. Sehingga iblis tidak mempan terhadap Ibrahim. Jadi disitulah maka Nabi Ibrahim mendapatkan tugas untuk mengendalikan iblis. Termasuk ketika Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyembelih Ismail. Berapa kali iblis setan mendatangi sampai ada ibadah melempar jumroh itu. Jadi Nabi Ibrahim sebagai simbol keteguhan hati, dan memang baginda Nabi Ibrahim memang hatinya sangat teguh sehingga dipercaya untuk mengendalikan iblis. Saat ini iblis itu adanya di segitiga Bermuda. Jadi secara zat iblis sudah mulai diposisikan di sana. Iblis dan setan dimensinya langit ke-4, iblis langit ke-5, setan langit ke-4. Dimensi buminya itu ada di segitiga Bermuda. Nah, yang mengendalikan itu Nabi Ibrahim. Itu loh. Satu itu.
Jadi zat setan secara zat, iblis secara zat sudah mulai dikondisikan ke sana. Yang kedua itu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini adalah simbol kerupawanan, ketampanan. Jadi karisma Nabi Yusuf tentang ketampanan itu nanti diserahkan ke SP. Karisma wibawanya. Jadi semua orang yang memandang SP nanti teduh, sejuk, karena memang mewarisi karisma Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf ini dipercaya oleh Allah melalui SP ya, ditempatkan untuk mengendalikan jin. Gitu loh. Kenapa mengendalikan jin? Karena Nabi Yusuf ini ganteng dan dia bisa mengendalikan mimpi. Gitu. Jadi hanya Nabi Yusuf yang bisa mengendalikan, intinya bisa mengendalikan jin. Karena jin itu perayu, karakteristiknya perayu. Nah, jin itu saat ini sudah dikondisikan di Laut Selatan. Jin ada di Laut Selatan, sepanjang Laut Selatan Pulau Jawa sampai nembus ke Pasifik sana. Jadi di atas laut ya, bukan di bawah laut. Kenapa di atas laut, di atas air? Karena jin membutuhkan udara. Dia unsurnya api. Unsur api kalau tidak ada udara dia mati. Jadi yang mengendalikan jin itu Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Daud. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempercayakan melalui SP, memberikan wewenang kepada Nabi Daud itu untuk mengendalikan setan. Kenapa demikian? Karena gini, setan itu memiliki kecepatan yang luar biasa. Awalnya memang Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf nggak kuat di pengendalian setan sehingga geser ke jin. Nah, Nabi Daud lah yang kemudian memegang kendali terhadap setan. Jadi Nabi Daud itu memang seorang petarung aslinya. Memang dia seorang petarung. Jadi seorang panglima perang memang dia, yang mengalahkan Goliat atau Jalut, raja jin yang sekarang ada di Jawa Timur yang saya bilang itu. Nabi Daud itu sekarang bertugas untuk mengendalikan setan. Setan dimensinya langit keempat, posisinya di segitiga Bermuda, temenan sama iblis. Nabi Daud itu memang awalnya di Jawa. Dulu di video saya tentang Nabi Daud itu di Solo, Goliatnya di Jombang, perangnya di Belambangan. Nah, yang keempat, yang kelima, yang keempat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman diangkat kembali, reinkarnasi karya lagi, bukan reinkarnasi fisik, karya. Karena Nabi Sulaiman mengukir sejarah yang besar, termasuk memiliki Borobudur dan juga Borobudur. Nah, maka dikaryakan kembali dan diberi tugas untuk menguasai atau mengendalikan siluman. Allah menugaskan Nabi Sulaiman mengkoordinasikan atau memanage sebagai divisi mengendalikan siluman. Kenapa demikian? Karena pada saat Nabi Sulaiman lah, setelah Nabi Sulaiman wafat ya waktu itu, karena Nabi Sulaiman lah yang sebenarnya menguasai burung, menguasai jin, siluman. Sebenarnya Nabi Sulaiman bisa mengendalikan ifrit, Nabi Sulaiman. Tapi karena ini adalah pembagian tugas dalam berkarya, maka Nabi Sulaiman hanya mengendalikan siluman. Nah, siluman ini dikendalikan dimensinya langit kedua, posisinya di Sleman, di Yogyakarta, di situ. Karena Nabi Sulaiman memang di situ. Nabi Sulaiman itu sekarang posisinya ada di hutan larangan. Di hutan larangan itu dekat Merapi, di situ istana Nabi Sulaiman ada di situ. Istananya itu dia seperti tembaga, seperti pintunya itu seperti besi tua gitu loh, kayak tembaga kehitam kecoklat-coklatan gitu. Karena memang sudah lama sekali ya, udah 3.000 tahun, hampir 4.000 tahun, 4.000 tahun. Dia 1880-an. Iya pas 4.000 tahunan. Iya, 4.000.
Istananya luar biasa. Istananya ada di situ di hutan larangan. Kalau ke Jogja silakan di sana. Kalau berani. Nah, jadi Nabi Sulaiman diperintahkan Allah untuk membantu SP dalam mengendalikan siluman. Nah, siluman ini merupakan perpaduan antara orang yang bermasalah atau orang yang memiliki keserakahan dalam harta atau ilmu, sehingga dia bersekutu dengan jin. Pada akhirnya orang itu meninggal menjadi berpindah alam menjadi siluman. Jadi seseorang yang nyupang pesugihan atau kesaktian itu sebenarnya dia menggadaikan nyawanya nanti masuk pindah ke alam siluman. Gitu. Kalau jin itu urusan harta urusan harta. Nah, nantilah urusannya apa kita bahas di lain waktu. Nah, kenapa yang terakhir Nabi Muhammad itu sebagai bentuk kesempurnaan. Jadi pengendaliannya itu sebagai pengendalian umat secara keseluruhan, karena beliau kan bisa dikatakan sebagai Raja Rasul juga. Jadi Nabi Muhammad ini dilibatkan kembali dalam posisi sebagai sebagai bentuk kesempurnaan gitu. Menko kali ya, kalau di presiden Menko-nya Menko. Ya mungkin itu seperti itulah. Nah, kenapa demikian? Jadi sekarang begini ya. Kenapa para nabi itu kembali dilibatkan dan kenapa yang lain tidak dilibatkan? Sederhananya gampang. Secara sederhana begini. SP atau Raja Wali Allah tidak mau berkarya sendiri. Gitu loh. Karena ini adalah karya agung Allah, maka siapapun harus ikut terlibat. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya berkarya bersama ini ada semacam jadi ketika kita bekerja gotong royong, ketika kita mengajak semua orang, maka semua yang diajak itu bangga. Jadi bersemangat kembali untuk menunjukkan karyanya gitu loh. Ada rasa untuk menunjukkan kembali kemampuan berkaryanya. Dan yang ketiga, ketika semua diajak maka koordinasinya lebih mudah. Jadi kalau sekarang masih ada orang yang bermain-main dengan jin, kesurupan dan sebagainya, termasuk sang yang Nurcahaya Nirwana itu, sebenarnya harus hati-hati gitu. Karena apa? Bagi SP ngurusin kayak gitu mudah, nggak perlu kesurupan, nggak perlu mediator, tinggal disamperin aja ke Nabi Sulaimannya gitu. Jadi urusannya memang sangat luar biasa. Itu untuk perwakilan dari para nabinya. 5 orang, hanya 5 orang perwakilan dari para nabi. Nanti ada lagi perwakilan dari para wali ya. Perwakilan dari para wali. Nah, para nabi yang tadi mewarisi karisma. Yang pertama Yusuf di wajah, yang kedua Nabi Ibrahim di hati, yang ketiga Nabi Daud di lisan dan suara, kemudian yang keempat Nabi Sulaiman di harta, jadi mewarisi harta sambil mengendalikan siluman. Yang kelima Nabi Muhammad di kesempurnaan perilaku, hati, lisan, dan perilaku. Itu tim elit dari para nabi untuk kebangkitan agama tauhid, menyongsong terwujudnya dunia seperti surga. Demikian, nanti selanjutnya kita bahas terkait dengan tim dari para wali. Terima kasih. Mari kita beriman dan beramal soleh. Semoga kita bisa sama-sama berkarya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.